Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Eh, Kali ini kita pertemuan kedua ya dari sebelumnya. Untuk pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang konsep dasar pemrograman terstruktur. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengulas kembali sedikit materi tentang pemrograman terstruktur ini. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Lupa, Bu. Oh ya, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Kenapa banyak yang tidak hadir? Mungkin ketiduran, Bu. Ada yang sakit juga, Bu. Berapa orang yang sakit? Yang sakit 2 orang, Bu. Misela sama Sabira. Sebentar ya Nanda. Baik, Bu. Sebelumnya Nanda terkendala dengan jaringan. Baik, Bu. Sekarang kita absen dulu ya. Baik, Bu. Mikola, Yoga Desparo, Tidak hadir, Bu. Mila, Tidak hadir, Bu. Muhammad Fakri, Tidak hadir, Bu. Muhammad Fajar, Tidak hadir juga, Bu. tidak hadir. Sadira, Sakit, Bu. Riko, tidak ada juga. Salma, Hadir, Bu. Misela, sakit. Romantipa, Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, siapa yang mau memimpin? Saya baik itu mulai pelajaran kita berdoa terlebih dulu, berdoa selesai. Terima kasih Nikola. Ibu akan mengulas kembali pembelajaran yang pada pertemuan 1 kemarin sedikit saja, mengingat Anda sekalian pasti sudah ada yang lupa ya. Iya, Bu. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah susunan sintaks atau instruksi kepada komputer yang ditulis oleh programmer untuk menjalankan suatu program. Instruksi ini akan diterjemahkan menjadi logika yang dipahami komputer. Hasilnya, perangkat akan menampilkan konten yang diinginkan.
bahasa pemrograman ada bahasa C, Java, PHP, Python, JavaScript, C++, dan lain sebagainya. Kemudian tentang pernyataan pengulangan dan pemilihan kondisional, pengulangan ini sama dengan loop, sedangkan yang pemilihan kondisional sama dengan if else. Maksud dari pengulangan atau loop ini, kita menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Sedangkan tentang kondisional atau if else, kita membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu saja. Kemudian masuk pada arrays dan struktur data sederhana. Arrays terdiri dari 3 hal utama, yaitu ada elemen, indeks, dan panjang. Elemen di sini maksudnya adalah item yang disimpan dalam array, sedangkan indeks merupakan lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array. Kemudian panjang menunjukkan jumlah elemen yang disimpan dalam array. Lalu ada jenis-jenis array. Yang pertama ada one dimensional array dan multidimensional array. Maksud dari yang pertama yaitu one dimensional array, merupakan struktur dengan elemen data yang diakses secara berurutan. Jenis ini dapat diakses oleh subscribe yang diambil dari satu indeks saja, kolom atau baris. Yang kedua, multidimensional array. Ini maksudnya adalah struktur dalam data di dalam pemrograman komputer yang memungkinkan penyimpanan nilai dalam bentuk matriks atau array besar. Anda sekalian bisa melihat materi sebelumnya pada classroom yang sudah Ibu masukkan ke dalam bagian media pembelajaran. Sudah kelihatan yang bagian modulnya, yaitu materi pertemuan pertama kemarin. Kalau ingin membaca kembali atau mengulas kembali, bisa dibuka di pertemuan pertama tersebut. Baik, kita akan masuk pada pertemuan kedua, yaitu belajar kelompok. Mumpung yang hadir sekarang cuma beberapa orang, jadi kita akan membagi kelompok hanya satu saja. Anda bisa lihat di pertemuan 2, di situ ada penugasan kelompok, bisa dibuka. Di situ ada studi kasus yang sudah Ibu masukkan di sana. Ada kelihatan, bisa dibuka. Soalnya sebuah perpustakaan ingin mengembangkan sistem peminjaman buku yang terstruktur untuk memudahkan pengelolaan koleksi buku dan peminjaman oleh anggota perpustakaan. Jadi kalian akan Ibu tugaskan, tugasnya per kelompok dengan ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dasar sistem, seperti kemampuan untuk mencatat data buku, data anggota, dan proses peminjaman. Yang kedua, tinjau proses peminjaman bukunya yang ada, termasuk pencatatan buku yang dipinjam, pengembalian buku, dan pembayaran denda jika ada. Anda bisa kerjakan mulai dari sekarang. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan?
pendidikannya atau itu kan termasuk praktek ya. Kita masuknya di pertemuan selanjutnya. Kita sekarang masih membahas masih materi. Silakan dikerjakan dulu, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mau sebelumnya Nanda sebentar menunggu ada urusan. Gimana dengan tugasnya sudah selesai? Waktunya ditambah 5 menit lagi ya. Habis itu dipresentasikan. Ananda mencari sumbernya dari mana? Dari juga ada Bu, dari Classroom yang Ibu kasih ada. Ya, di Classroom itu Ibu sudah masukkan buku-bukunya tentang pemrograman terstruktur ini, tentang materi kita. Terus ada link YouTube-nya juga, Anda bisa lihat di Classroom untuk mengulas kembali atau belajar lagi. Ya Bu, tapi untuk pemecahan studi kasusnya kami lebih ke Google sih Bu, soalnya kan itu tuh kasusnya beda sama itu. Nah, tidak apa-apa. Gimana bagusnya ada? Bu, udah selesai Bu. Kalau udah selesai, silakan langsung saja untuk presentasinya. Mulai Bu. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dari kasus yang telah diberikan Ibu tadi. Yang mana kasusnya yaitu sebuah perpustakaan ingin mengembangkan sistem pinjam buku yang terstruktur untuk memudahkan pengelolaan koleksi buku dan peminjaman oleh anggota perpustakaan. Yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar sistem seperti kemampuan untuk mencatat data buku, data anggota, dan proses meminjam. Jawabannya yaitu untuk mengembangkan sistem peminjaman buku yang terstruktur, kita perlu memahami beberapa kebutuhan dasar sistem dan proses peminjaman buku yang ada. Berikut adalah analisis dan desain sederhana untuk sistem tersebut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar sistem data buku seperti ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan status. Yang kedua, ada data anggota, yaitu seperti ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Maksudnya tanggal anggota bergabung dengan perpustakaan. Yang ketiga, proses peminjaman, yaitu ada ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Untuk penjelasan yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya Niko kepada Niko, silakan. Nah, di sini untuk penugasannya kita disuruh untuk 3 proses peminjam buku yang ada, termasuk pencatatan buku yang dipinjam, pengambilan buku, dan pembayaran denda jika ada. Nah, untuk 3 proses peminjam buku, pertama ada pencatatan buku yang dipinjam, yaitu setelah anggota memilih buku yang ingin dipinjam, sistem akan mencatat ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Status buku akan diubah menjadi dipinjam. Lalu saat pengembalian buku berproses, yaitu ketika buku dikembalikan, sistem akan memeriksa ID pinjaman dan memastikan bahwa buku yang dikembalikan sesuai dengan catatan. Jika kembali tepat waktu, buku akan diubah menjadi tersedia. Jika dapat, sistem akan menghitung denda berdasarkan aturan perpustakaan. Nah, di bagian pembayaran denda,
Jika ada denda, sistem akan mencatat jumlah denda dan meminta anggota untuk membayarnya. Setelah denda dibayar, sistem akan mencatat bahwa denda telah dibayar. Sekian presentasi studi kasus yang dapat kami jelaskan dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menyajikan hasil presentasinya dengan baik. Bagus dan berdiskusi dengan baik. Ibu akan membahasnya sedikit tentang studi kasus yang barusan yang sudah didiskusikan oleh kelompok sebelumnya. Kalau dari Ibu tentang studi kasus ini, sebuah perpustakaan ingin mengembangkan sistem peminjaman buku yang terstruktur untuk memudahkan pengelolaan koleksi buku dan peminjaman oleh anggota perpustakaan. Untuk kebutuhan dasarnya, yang pertama kemampuan untuk mencetak data buku. Sistem harus mampu menyimpan informasi tentang setiap buku dalam koleksi perpustakaan, termasuk judul, pengarang, nomor, kategori, subjek, dan status. Kemudian untuk data anggotanya, sistem perlu mencetak informasi tentang anggota perpustakaan seperti nama, alamat, nomor, identitas, dan riwayat peminjaman seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Lalu proses peminjamannya, sistem mendukung proses peminjaman buku termasuk pendaftaran anggota baru, pencatatan peminjaman buku, pembatasan jumlah buku yang dipinjam, dan periode peminjaman. Kemudian pengembalian buku, sistem harus memungkinkan anggota mengembalikan buku yang dipinjam dan memperbarui status ketersediaan buku tersebut di perpustakaan. Terakhir ada pembayaran denda. Maksud dari pembayaran denda ini, jika ada aturan denda untuk keterlambatan pengembalian buku tersebut, sistem dapat menghitung jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota dan mencatat pembayaran tersebut secara otomatis.
Jawabannya C, melakukan selisih fungsi. Nah, soal yang selanjutnya, apa perbedaan antara loop while dan loop for dalam pemrograman? Kira-kira apa jawabannya? Aku Apa? kalau dari itu D, kalau dari saya Loop while memeriksa kondisi awal, sedangkan loop for memeriksa kondisi akhir. Jadi tidak ada pilihan. Jawabannya A. Loop while memeriksa kondisi di awal, sedangkan loop for memeriksa kondisi di akhir. Pertanyaan terakhir aja ya. Apa yang dimaksud dengan nested loop dalam pemrograman? Kira-kira jawabannya itu ada di opsi yang mana? menggunakan pernyataan break. A. Continue, iya Bu, continue Bu. Yang A Bu. Apa jawabannya? A. Jawabannya